20 tahun kita habiskan kehidupan kita itu untuk mencari uang, sementara 20 tahun juga kita pakai untuk tidur. Coba 20 tahun kita pakai untuk tidur, sisanya yang 20 tahun ini untuk apa? 1 jam itu nyampe? 1 jam itu nyampe? Nggak nyampe, ya kan? Makanya rugi kalau kita hanya mengandalkan sholat, rugi kalau kita hanya mengandalkan puasa yang 1 tahun sekali, rugi kalau kita nunggu bisa haji, ya kan? Ayo kita hitung diri kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi akan lebih cerdas kalau kita menjadikan 8 jam kita bekerja itu sebagai sarana untuk menggapai ridho Allah dan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pagi ini semua kita dalam kondisi sehatul afiat, semua kita berkesempatan untuk tetap istiqomah bersama-sama menjalankan ibadah di masjid ini. Kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan yang tak kalah pentingnya kita juga istiqomah untuk mengaji bersama. Kita berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah akan menjadi salah satu bekal kelak ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap semoga kajian kita pada pagi hari ini juga diridhoi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita dengan bahagia, dengan penuh gembira bisa melaksanakan amal ibadah sehari-hari. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita itu menunaikan sholat setiap hari itu berapa jam Bapak Ibu? Katakanlah kalau misalnya setiap kali sholat wajib itu berapa menit kira-kira? Sehusuk-husuknya kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, per kali sholat berapa menit kira-kira Bapak Ibu? 10 menit? 10 menit, 15 menit mungkin dengan dengan zikirnya, katakanlah 10 menit ya. 10 menit itu kalau kita kalikan secara sederhana ya, 5 kali sehari berarti 50 menit ya. Atau kita genapkan saja menjadi 1 jam, berarti kita melaksanakan sholat mengharap ridho Allah, mendapatkan pahala itu selama 1 hari itu 1 jam Bapak Ibu. Coba sekarang kita bandingkan
kita bandingkan, tidak apa-apa kita ngitung diri sendiri ya. Karena jarang-jarang kan kita detail untuk menghitung kehidupan kita sendiri ya. Di pagi ini kita coba sedikit lebih detail memahami diri kita sendiri. Sebaliknya ya, setiap hari kita menghabiskan mencari nafkah untuk mendapatkan uang itu berapa jam? Berapa jam kita bekerja setiap hari? Rata-rata berapa jam Bapak Ibu? Dari jam 7 sampai jam 3 berapa jam itu? 8 jam. Kira-kira atau rata-rata 8 jam. Kerja mencari nafkah untuk mendapatkan uang 8 jam setiap hari. Sholat untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala 1 jam dalam sehari. Berarti kita lebih banyak dapat uang atau lebih banyak dapat pahala Bapak Ibu? Dalam sehari kita lebih banyak dapat uang atau lebih banyak dapat pahala? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Gak apa-apa kita hitung-hitung diri sendiri. Kalau kita mengandalkan untuk beribadah, mendapatkan pahala hanya semata-mata mengandalkan sholat, kita sangat rugi Bapak Ibu. Jujur kita sangat rugi. Dengan waktu yang singkat umur kita di dunia itu, hanya 1 jam kita itu setiap hari beribadah dan mendapatkan pahala itu. Kalau hanya mengandalkan itu, walaupun itu ditambah untuk mendapatkan pahala dari puasa 1 tahun sekali, kurban 1 tahun sekali, zakat 1 tahun sekali, haji nunggu kita punya uang baru bisa berangkat, kita rugi, sangat rugi. Karena waktu kita ternyata setiap hari lebih banyak bekerja daripada hanya sekedar ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi itu. Oleh karena itu, akan lebih baik, akan lebih cerdas menjadi seorang muslim yang berkualitas, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita kembali kepada sebuah prinsip yang sudah diajarkan oleh Allah dalam sebuah ayat, surah Al-An'am ayat 162. Ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebaiknya kita kembali ke prinsip ini supaya kita tidak rugi. Katakan, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ada yang menerjemahkan kurbanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Pertanyaannya adalah, apakah sholat kita itu sudah lillah? Sholat kita itu yang 5 waktu minimal 5 waktu itu sudah lillah atau belum? Ibadah kita yang lain termasuk kurban itu sudah lillah atau belum? Hidup kita setiap hari kita habiskan untuk bekerja mencari nafkah itu sudah lillah atau belum? Dan mati kita nanti itu sudah kita niatkan untuk lillah atau belum? Itu saja. Kalau kita kembali kepada prinsip ini, saya kira
kita hidup sementara di dunia itu tidak akan rugi. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita itu, apapun yang kita lakukan itu sepenuhnya dalam rangka untuk beribadah lillahi ta'ala, akan bernilai ibadah, akan mengumpulkan pundi-pundi pahala. Rugi kalau kita hanya mengandalkan sholat saja. Jamaah yang berbahagia, 8 jam itu lama atau tidak? 8 jam itu, setiap hari 8 jam bekerja itu lama apa enggak Bapak Ibu? Lama itu 8 jam. Itu sepertiga hidup kita dalam sehari. Benar enggak? 8 jam itu sepertiga dari kehidupan kita setiap hari. Kalau di antara kita ada yang berumur 60 tahun sekarang, ada yang umur 60 tahun, berarti sepertiganya berapa? Kalau kita 8 jam itu berarti 20 tahun. 20 tahun kita habiskan kehidupan kita itu untuk mencari uang. Sementara kalau kita tidur misalnya, tidur itu berapa jam ya setiap hari ya? Ya kurang lebih sama ya. Kalau sama berarti 20 tahun juga kita pakai untuk tidur, coba. 20 tahun kita pakai untuk tidur. Sisanya yang 20 tahun ini untuk apa? 1 jam itu nyampe? 1 jam itu nyampe? Nggak nyampe. Ya kan? Makanya rugi kalau kita hanya mengandalkan sholat, rugi kalau kita hanya mengandalkan puasa yang 1 tahun sekali, rugi kalau kita nunggu bisa haji, ya kan? Ayo kita hitung diri kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi akan lebih cerdas kalau kita menjadikan 8 jam kita bekerja itu sebagai sarana untuk menggapai ridho Allah dan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala. Bagaimana caranya Ustadz? Kita setiap hari 8 jam itu dipakai untuk itu, supaya juga sama dengan sholat, bernilai ibadah dan berpahala. Gimana caranya Ustadz? Supaya kita nggak rugi setiap hari 8 jam kita bekerja mencari uang. Gimana caranya? Supaya kita bisa jadikan kita bekerja mencari nafkah 8 jam itu sama-sama mendapat ridho Allah, sama-sama bernilai ibadah, sama-sama berpahala. Gimana caranya? Selama beberapa menit ke depan kita akan bahas secara singkat ya, supaya rutinitas kita setiap hari 8 jam menghabiskan waktu kita itu bernilai ibadah, mendapatkan ridho Allah dan berpahala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sengaja pada pagi hari ini kita membahas sesuatu yang praktis, yang bisa langsung kita amalkan ya, supaya mengaji kita lebih asyik. Kalau setelah ngaji kita bisa langsung mengamalkan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya, kalau pekerjaan kita mencari nafkah selama 8 jam itu bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Apa itu? Yang pertama, apa pekerjaan kita itu? Itu yang pertama. Pekerjaan kita itu apa? Kemudian yang kedua, niat kita bekerja itu apa? Dan yang ketiga, bagaimana kita melaksanakan pekerjaan itu? Paling tidak 3 itu. Bisa diingat Bapak Ibu ya? Bisa diingat ya. Jadi yang pertama, apa pekerjaannya? Yang kedua, apa niatnya? Dan yang ketiga, bagaimana kita menjalankan pekerjaan itu? Gak apa-apa kita sedikit agak akademis ya, seperti kita kuliah gitu. Jamaah yang berbahagia, kita bahas satu persatu supaya pekerjaan kita yang 8 jam setiap hari dalam kehidupan kita itu bernilai ibadah dan berpahala.
Pekerjaan apa yang bisa bernilai ibadah dan berpahala? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Pekerjaan apa yang bisa bernilai ibadah dan pahala itu? Banyak Ustadz, banyak. Bahkan saya yakin semua pekerjaan yang kita laksanakan setiap hari itu sebenarnya itu bisa bernilai ibadah, bisa berpahala. Saya yakin itu. Oleh karena itu, saya sepakat dengan anak-anak kita yang sering mengatakan ya, bahwa apapun pekerjaannya yang penting apa? Anak-anak kita itu kalau bicara di luar itu apa? Apapun pekerjaannya yang penting halal. Saya setuju dengan pendapat itu. Walaupun itu diungkapkan oleh anak-anak kita yang jarang ngaji, jarang ke masjid, jarang sholat jamaah, tapi saya setuju dengan ungkapan itu. Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan makan apa saja, apa-apa yang ada di bumi, makan semuanya. Halalan thayyibah. Yang penting halal dan thayyib. Silahkan kita mau bekerja untuk mendapatkan nafkah supaya kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari. Silahkan, apa saja silahkan. Yang penting halalan thayyibah. Jadi ternyata apa yang diungkapkan oleh anak-anak kita di luar itu bersesuaian dengan ayat ini. Kita tidak perlu mempermasalahkan apapun pekerjaan kita. Mau jadi guru silahkan, mau jadi PNS, mau jadi ASN, mau jadi cleaning service, petugas kebersihan, silahkan. Karena saya yakin itu halalan thayyibah. Kita tidak perlu gengsi. Kita tidak perlu gengsi. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda, ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi illa ra'al ghanam, kecuali pernah mengembala kambing. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu pernah memiliki pekerjaan nguan embi, Bapak Ibu. Nguan embi. Semua nabi. Wa anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda ya Rasulullah, katanya. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Aku pernah menjalani profesi, kalau itu dianggap profesi, atau pekerjaan mengembala kambing untuk mendapatkan upah dari penduduk Makkah. Jadi Rasulullah itu ternyata pernah punya pekerjaan nguanembi, Bapak Ibu. Nguanembi na oreng untuk mendapatkan upah. Jadi kita tidak perlu gengsi. Yang penting halal. Rasulullah pernah menjalani itu. Kambingnya orang, bukan kambingnya sendiri. Jadi untuk apa kita gengsi? Ya kan? Sementara kita ini kan kambing punya sendiri, sapi punya sendiri, ya kan? Mestinya kita lebih percaya diri bahwa inilah pekerjaan saya dan insya Allah ini halalan thayyibah. Kita sampaikan kepada anak-anak kita juga, supaya mereka bisa berpikir dewasa, walaupun sudah sarjana nggak perlu gengsi. Seandainya belum mendapatkan pekerjaan yang benar-benar mapan sesuai dengan harapannya, tidak apa-apa, berproses. Kerja apa saja dulu, yang penting halal. Rasulullah itu ya seperti nabi-nabi yang lain pernah mengembala kambing, tidak apa-apa. Saya punya teman bening nguan embi, nguan ajam, tapi kan tidak ada orang bilang nguan ajam, ya kan? Tapi ajamnya banyak. Ribuan ayamnya itu. Ya kan? Jadi
Kalau tadi itu mengembala kambing, ini mengembala ayam. Walaupun kita nggak pernah dengar ada orang mengatakan mengembala ayam ya. Kalau ternak ayam iya, ya kan, ribuan ayamnya. Tidak kalah gengsinya, kalau saya katakan tidak kalah gengsinya dengan mereka-mereka yang pegawai, termasuk PNS, termasuk seperti saya juga. Ya. Kalau urusan menyumbang, bersedekah, berinfak, mungkin saya kalah sama beliau itu. Walaupun pekerjaan saya di kantoran, walaupun pekerjaan saya di kampus ya. Pekerjaan beliau itu setiap hari ngasih pakan ayam. Tapi urusan berinfak, dia lebih bos daripada saya, bahkan daripada kita mungkin. Ya kan? Untuk apa kita gengsi? Yang penting halalan thayyibah. Sedikit kita kasih motivasi, semangat ya. Untuk kita ya, supaya kita jangan pernah gengsi dengan apapun pekerjaan kita. Itu yang pertama ya, waktunya terbatas ya. Kemudian yang kedua, niatnya. Apa niatnya kita bekerja supaya bernilai ibadah dan berpahala? Apa niatnya? Tadi dikatakan harus lillahi rabbil alamin. Paling tidak ada 3 yang bisa kita niatkan. Kalau kita ini mencari nafkah setiap hari selama 8 jam, paling tidak 3 kita niatkan. Yang pertama adalah niatkan kita mencari nafkah setiap hari 8 jam itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, menafkahi diri kita sendiri. Barangkali ada yang masih bujang, anak-anak kita, sampaikan kepada anak kita, saya tidak menuntut apa-apa dari kamu wahai anakku. Kamu sudah lulus sarjana, minimal kamu sudah bisa belajar mandiri. Seandainya kamu ngerokok, tapi kita kan tidak ngerokok ya. Anak kita ngerokok. Seandainya kamu ngerokok, janganlah masa setiap hari urusan ngerokok aja minta ke bapak ibu, ya kan? Yang sudah sepuh kan malu kita itu, ya malu. Ya. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua, seandainya kita sudah berkeluarga, kita niatkan kita bekerja mencari nafkah setiap hari selama 8 jam itu kita niatkan untuk menafkahi keluarga kita. Dan yang ketiga, kalau kita mampu menafkahi diri sendiri, kita mampu menafkahi keluarga, kalau ada lebihnya kita niatkan untuk mempermudah urusan ibadah. Paling tidak 3 itu yang harus ada di hati dan pikiran kita, yang setiap hari sibuk urusan pekerjaan selama 8 jam untuk mencari nafkah ya. Ayo kita bahas satu-satu, sedikit ya. Yang pertama, kita niatkan supaya mampu menjadikan kita lebih dewasa, bertanggung jawab pada diri sendiri, tidak bikin repot orang tua, tidak bikin repot orang lain, bisa mencukupi diri kita sendiri. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau bersabda, "Ma'at amta nafsaka." Tidaklah kamu itu memberi makan dirimu sendiri, atau dalam bahasa yang lain, tidaklah kamu mencari nafkah untuk kebutuhanmu sendiri. Fahuwa laka shadaqah, kecuali itu merupakan sodakoh. Jadi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri itu bisa bernilai sodakoh, Bapak Ibu. Kalau kita niatkan untuk lillahi ta'ala, supaya kita ini lebih mandiri, mampu mencukupi diri sendiri, tidak bikin repot orang tua. Kebutuhan sehari-hari kita berhasil memenuhinya, syukur-syukur ada lebihnya, kita berikan kepada orang tua kita ya. Itu untuk bagi yang bujang ya. Paling tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, syukur-syukur lebihnya bisa diberikan kepada orang tua. Itu bisa bernilai sedekah walaupun dipakai untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita singkat saja, kita niatkan untuk
menafkahi keluarga kita. Karena kita sudah berkeluarga, harus tanggung jawab. Kita harus bisa menafkahi keluarga kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita. Rasulullah pernah membuat perbandingan 4 hal. Dari 4 hal ini yang paling besar pahalanya yang mana? Beliau bersabda, dirhamun anfaqtahu fi sabilillah. Yang pertama, uang yang kamu infakkan di jalan Allah. Dan yang kedua, wa dinarun anfaqtahu, uang yang kamu infakkan ala raqabah, untuk memerdekakan hamba. Atau dalam bahasa yang lain, kalau sekarang nggak ada hamba sahaya, mungkin kita punya pembantu, uang yang kamu berikan, kamu infakkan untuk meringankan beban orang lain, barangkali membantu kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dinarun tasaddaqta bihi alal masakin, uang yang kamu sedekahkan untuk orang-orang yang miskin. Dan yang keempat, wa dinarun anfaqtahu li ahlika, uang yang kamu infakkan untuk keluargamu. Ada 4 itu. Di antara 4 itu, yang paling besar pahalanya itu yang mana Bapak Ibu? Barangkali sudah baca hadis ini. Dari 4 itu yang paling besar pahalanya yang mana? Yang untuk keluarga. Disebutkan dalam hadis ini, wa a'dhamuha ajran, paling besarnya pahala dari 4 itu adalah alladzi anfaqtahu li ahlika, adalah yang kamu infakkan untuk keluarga. Berita gembira bagi ibu-ibu yang di atas itu, yang ikut ngaji pada pagi hari ini ya. Jadi kalau kita mencari nafkah, kita niatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, itu pahalanya juga besar Bapak Ibu. Insya Allah tidak kalah pahalanya dengan sholat, kalau memang kita niatkan dalam rangka itu. Apalagi 8 jam sholat cuman 10 menit, 8 jam kita niatkan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita semuanya. Insya Allah itu besar pahalanya. Wa a'dhamuha ajran, paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu li ahlika, adalah yang kamu infakkan untuk keluarga. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, dan yang terakhir ya, kalau kita sudah sukses memenuhi ya kebutuhan kita sendiri, kita sukses juga menafkahi keluarga kita, kalau ada sisanya mungkin ya, kita niatkan juga untuk mempermudah urusan ibadah kita ya. Silahkan MOU dengan keluarganya ya, MOU. Kalau ada lebihnya uang ya kan, yang dapat gaji bulanan, disepakati, ditabung ya. Siapa tahu nanti bisa dipakai untuk umroh bareng, iya kan? Siapa tahu begitu ya, kalau misalnya sisanya banyak, iya kan? Kenapa Ustadz? Lah iya, beribadah itu juga butuh energi, juga butuh biaya ya. Sekarang kalau umroh berapa Bapak Ibu? 30 juta. Kalau haji berapa sekarang? 55, 75 ya. Ya kurang lebih segitu, 70 atau 75 ya, juta. Kalau berkorban setiap tahun kita berapa itu? Sapi 20 juta. Kalau kambing 4 juta. Angka-angka yang disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian itu menunjukkan bahwa beribadah itu butuh energi, butuh biaya. Oleh karena itu, kalau kita mau memanage hasil dari kerja keras kita selama 8 jam setiap hari itu, kita manage. Pertama, harus bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri.
Yang kedua, harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kalau ada lebihnya, kita saving untuk mempermudah ibadah kita. Saya kira itu lebih cerdas, memanage kehidupan kita yang tidak lama di dunia itu. Tidak rugi kita hidup di dunia. Rugi sebaliknya, rugi kalau hanya mengandalkan sholat saja, kalau hanya mengandalkan kurban saja, kalau hanya mengandalkan zakat saja, dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia, dan yang terakhir adalah bagaimana kita itu menjalankan pekerjaan itu. Bagaimana? Tidak cukup pekerjaannya itu baik. Pekerjaannya baik Ustadz, pekerjaannya halalan thayyibah, tapi bagaimana dia menjalankan pekerjaan itu supaya bernilai ibadah dan berpahala. Kalau berdagang harus jujur. Kalau jadi pejabat harus amanah, ya kan? Kalau jadi guru harus tanggung jawab, jangan bolos terus. Saya ada teman itu jadi guru diangkat di pulau itu. Kebetulan pulaunya jauh sekali. Ya, saya beberapa kali sering ketemu di sini. Lah, katanya kamu ngajar di pulau sana, kok sampai 1 bulan lebih di sini itu kan? Hah? Apa ngajarnya online? Ternyata janjian sama teman-temannya di sana. Jadi 1 bulan dia di sana, 1 bulan dia di sini, ya kan? Nah, itulah realitas ya, guru-guru kita yang di pulau itu ternyata tidak bisa ya, full time waktunya untuk mengajar itu. Ya. Jamaah yang berbahagia, ya. Nah, oleh karena itu kita menjalankannya harus benar, ya, sesuai dengan pekerjaan kita yang halalan thayyibah. Menjalankannya juga harus benar. Ya. Silahkan di manage bagaimana caranya. Jadi DPR, ya, seperti kemarin yang sudah diambil sumpahnya di pendopo itu, ya kan? Itu baik nggak? Itu halal nggak? Halal. Tinggal bagaimana menjalankannya, apakah dia amanah atau tidak. Nah, ingat tugasnya apa menjadi DPR itu. Ingat janjinya apa sebelum dia menjadi DPR ketika kampanye itu. Diingat itu. Ya. Jangan cuma waktu butuh dia ingat kita, ya kan? Ini kita ada apa namanya? Sekarang kan ntar lagi pilkada ya. Ini kita akan banyak disilaturahmihi sama yang berkepentingan gitu ya. Tapi kita kan tidak pernah melarang orang silaturahim. Ya silakan aja, ya kan? Silakan. Saya dibisikin juga mau silaturahim, silakan. Kapan mau silaturahim kan gitu. Ya. Tinggal kita bangun komitmen. Supaya dia tidak lupa bahwa pekerjaan menjadi bupati itu mulia, ya. Itu halalan thayyibah asalkan dilaksanakan dengan amanah. Jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, tidak banyak, insya Allah mudah diingat ya. Karena tidak banyak, insya Allah mudah diingat. Ingat 3 hal itu ya. Kenapa Ustadz? Karena setiap hari waktu kita lebih banyak untuk bekerja mencari nafkah. Eman kalau kita tidak niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, kita niatkan beribadah, mendapatkan pahala. Ya, ingat 3 hal itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.